Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Puji syukur kepada Allah, dan salam pada Rasulullah. Pada kesempatan ini saya mau berbagi kepada para guru, terutama guru madrasah atau pesantren yang mengajar kitab. Pada dasarnya apapun yang kita ajar, kita harus menyiapkan perencanaan. Perencanaan itu bermacam-macam. Ada perencanaan tahunan, program tahunan, ada program semester, ada turunannya silabus, ada RPP. Pada kesempatan ini saya mau menjelaskan bagaimana cara menyusun silabus. Jadi apapun mata pelajarannya, silabus harus kita miliki. Kalau di kurikulum kementerian, apakah Kementerian Pendidikan ataupun kementerian kurikulum yang dibuat oleh Kementerian Agama, kurikulum PAI dan Bahasa Arab, semuanya harus memiliki silabus. Nah, saya mau jelaskan kepada bapak-bapak, ibu-ibu dalam workshop online ini tentang bagaimana mengembangkan silabus. Ada beberapa poin yang kita bahas. Pertama, pengertian, landasan, prinsip, waktu, pengembangan silabus, komponen apa yang harus dalam silabus, bagaimana mekanisme pengembangan silabus, langkah-langkah pengembangan silabus, dan contoh model. Ini agak panjang pembahasannya, mungkin kita ringkas saja yang penting-penting saja nanti. Yang pertama, apa itu silabus? Silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu atau kelompok mata pelajaran tema tertentu yang mencakup standar kompetensi. Jadi harus ada standar kompetensi. Ini biasanya kalau kurikulum kementerian ditetapkan dulu standar kompetensinya. Kalau sekarang disebut kompetensi inti. Ini saya ngambil slide-nya dari slide yang lama nih ya. Kalau sekarang ada kompetensi inti. Kemudian ada kompetensi dasar, ada materi, kemudian ada kegiatan pembelajaran, kemudian ada indikator pencapaian, kemudian penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. Saya kira itu yang silabus. Jadi sebenarnya seluruh mata pelajaran harus punya ini, termasuk pelajaran kitab. Kitab itu harus jelas itu apa target kita dalam satu semester itu. Rencana pembelajaran kita dalam satu mata pelajaran itu untuk satu kali pertemuan. Mungkin agak panjang kalau kita membahas pelajaran kitab, tapi beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah guru harus menyiapkan komponen-komponen ini sebelum membuat RPP. RPP akan merujuk ke sini nanti. Kemudian landasan pengembangan silabus ini yang lama ini saya tidak jelaskan, tidak perlu ini. Silabus itu pada intinya menjawab beberapa pertanyaan. Yang pertama, apa kompetensi yang harus dikuasai oleh siswa? Ini tidak jauh beda dengan RPP yang akan kita bahas. Kompetensi kemampuan apa yang akan dikuasai anak setelah kita belajar selama satu semester. Nanti kita dibagi beberapa kali pertemuan. Kemudian bagaimana cara mencapainya dan bagaimana cara mengetahui penilaiannya. Nah, ini intinya dari silabus itu. Kalau kita membuat silabus, kita rumuskan dulu yang pertama kompetensi apa. Umpamanya kalau belajar nahu, siswa bisa apa? Membaca, memahami, mengetahui. Di kompetensi itu ada 3, pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Pengetahuannya nanti juga terbagi, pengetahuan apa, sikapnya apa, keterampilannya apa. Kemudian bagaimana cara mencapainya. Contohnya kita buat kompetensi siswa dapat memahami makna isim. Nah, bagaimana cara mencapainya itu? Dibuatlah langkah-langkah pembelajarannya, menjelaskan pengertian isim,
lalu membuat tanda-tanda isim, lalu dan sebagainya. Nah, itu cara-caranya, itu langkah-langkah itu disesuaikan dengan cara pembelajaran. Lalu bagaimana cara mengetahui pencapaiannya ini penilaian. Jadi ada 3 inti dari silabus itu yang harus dibuat oleh guru. Kemudian prinsipnya harus ilmiah, mungkin ini ilmiah, relevan, sistematis, konsisten, memadai, aktual, fleksibel, dan menyeluruh. Ilmiah itu ya harus jelas cakupan materinya. Relevan harus sesuai antara tujuan, metode, materi, penilaiannya. Sistematis harus berurutan. Konsisten, memadai, cukup kalau kompetensinya memahami makna isim, pengertian isim, ciri-ciri isim, ya materinya tentu ciri-ciri isim. Yang dinilai nanti juga apa itu ciri-ciri isim. Jadi fokus. Jadi itu memadai, aktual, kontekstual, fleksibel, dan menyeluruh. Kira itu prinsip-prinsipnya. Kemudian saya tidak jelaskan ini terlalu panjang. Kemudian nanti bisa di-share nanti materinya. Unit waktu silabus mata pelajaran disusun berdasarkan seluruh alokasi waktu yang disediakan untuk mata pelajaran selama penyelenggaraan pendidikan di tingkat satuan pendidikan. Jadi dalam 1 semester, kalau kita buat silabus itu 2 semester, maka setiap semester itu dirumuskan dulu targetnya apa. Nah, ini yang perlu didiskusikan bersama-sama, kita membahas. Kalau belajar nahu, belajar tauhid, itu secukupnya apa yang perlu diketahui untuk kelas tertentu. Di sini perlu dirumuskan silabusnya. Kalau tidak ada silabus kan susah kita. Jadi silabus itu disusun berdasarkan seluruh alokasi waktu. Kalau umpamanya alokasi waktu kita taruhlah seperti pertemuan kita 1 semester itu berapa? 45 menit. 45 menit 1 jam. Berapa jam mata pelajarannya? 2 jam berarti 90 menit. 90 menit itu kali 18 menit. Nah, dihitung itu alokasi waktunya dulu. Lalu penyusunan silabus memperhatikan alokasi waktu yang disediakan per semester, per tahun, dan alokasi waktu mata pelajaran lain yang sekelompok. Diperhatikan 1 semester berapa seperti yang kita hitung tadi. Kemudian implementasi pembelajaran per semester menggunakan penggalan silabus sesuai dengan standar kompetensi dasar. Jadi disesuaikan standar kompetensi dasar untuk mata pelajaran dengan alokasi waktu yang tersedia pada struktur kurikulum. Ini ada ketentuan-ketentuannya kalau kurikulum nasional, apakah yang berasal dari Kementerian Agama ataupun Kementerian Pendidikan, ada alokasi waktu, standar-standar kompetensi. Nah, bagaimana cara mengembangkan silabus? Guru kelas, siapa pengembang silabus? Guru kelas mata pelajaran. Di setiap guru harus mampu mengembangkan silabus. Kemudian kelompok guru kelas mata pelajaran atau kelompok kerja guru. Jadi kelompok kerja guru bisa kelompok guru kelas, guru mata pelajaran, bisa kelompok kerja guru KKG atau PKG di bawah kondisi supervisi. Jadi maksudnya di sini bisa guru itu sendiri punya inisiatif mengembangkan silabusnya, bisa kelompok guru kelas, bisa juga kelompok nanti guru itu berdiskusi, dia guru fikih, dia berdiskusi dulu fikih. Apakah fikih kelas sanawiyah, aliyah harus didiskusikan. Komponen silabus. Nah, ini yang di awal sudah dijelaskan tadi, ada standar kompetensi. Sekarang kompetensi inti dulu. Apa kompetensi inti mata pelajaran fikih? Nah, harus dirumuskan dulu. Umpamanya kita bagi pengetahuan dan keterampilan. Umpamanya. Kalau pengetahuan, mengetahui pengertian isim, ciri-ciri isim. Lalu kalau menunjukkan contoh-contohnya harus dibuat dulu. Kemudian kompetensi dasar,
sesuai KI-KI-nya. Kemudian ada materi pokok, ini yang kitab-kitab yang di bawah itu dianggap itu baru materi pokok. Dan materi pokok ini harus dikembangkan nanti dalam pembelajaran. Ada kegiatan pembelajaran, ada indikator, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. Nah, ini komponen silabus yang harus setiap guru memiliki silabusnya itu. Tidak mungkin mengajar tanpa ini. Standar kompetensi dasar, materi, sampai ke indikator, itu berkenaan dengan tujuan. Semuanya berkenaan dengan tujuan. Sementara materi itu adalah konten apa yang akan kita berikan. Kalau kita jawab pertanyaan tadi, kemudian penilaian bagaimana menilainya, nah itu harus ditulis. Kemudian mekanisme pengembangan itu ya pertama kita analisis KD indikator. Kemudian dari KD itu lahir materi, jadi ada KD dan indikator. Nah, ini yang perlu sebenarnya kalau dalam kurikulum pesantren perlu kita dudukkan dulu target-target pencapaian kita dalam setiap kelas itu. Kalau tidak ada ini kan susah kita benar mengevaluasinya nanti. Nah, saya kira itu langkah-langkahnya nanti. Mengkaji dan menentukan standar kompetensi. Jadi, kalau kita mau bikin silabus, ayo kita duduk bersama, guru-guru fikih duduk sama dengan guru fikih, guru nahu duduk dengan guru nahu, lalu dirumuskan standar kompetensi apa yang mau dicapai di tingkat sanawiyah. Lalu di sanawiyah itu dibagi kelas 1, kelas 7, 8, 9. Setiap 7 itu dibagi semester, berarti ada 6 semester. Nah, 6 semester itu kan bisa kita bagi itu pelajaran nahunya. Nah, apa targetnya? Itu usah terlalu muluk. Targetnya umpamanya yang pertama itu mengenal jenis kata umpamanya. Cukup mengenal jenis kata saja dulu di semester pertama. Tidak usah terlalu banyak. Jadi mengenal kata itu apa? Jenis isim, fi'il, huruf, ciri-ciri isim. Itu kita rumuskan dulu untuk semester. Nah, semester kedua apa lagi? Menjelaskan i'rab umpamanya. Nah, i'rab saja di semester 2. Seterusnya begitu. Lalu mengkaji dan menentukan kompetensi dasar. Nah, nanti dari sana diturunkan kompetensi dasarnya. Pertama apa isim, jenis kata itu kan dibuat kompetensi dasarnya. Mengenal isim, mengenal fi'il, mengenal huruf, dan sebagainya. Lalu mengidentifikasi materinya. Buku kitab-kitab yang dibawa oleh ustadz-ustadz ke pesantren itu baru materi dasar, materi pokok. Ya, lalu membangun kegiatan pembelajaran. Bagaimana cara mengajarkannya? Ini kan perlu didiskusikan. Lalu merumuskan indikator pencapaian. Apa indikator yang ingin dicapai? Apakah pengetahuan, sikap, atau keterampilan? Kemudian menentukan jenis penilaian. Menentukan alokasi waktu. Berapa waktu yang dihabiskan untuk membahas isim ini. Kemudian menentukan sumber belajar. Kemudian mengkaji standar kompetensi ini cara-caranya. Kompetensi dasar ini cara-caranya. Kemudian mengidentifikasi. Nah, ini langkah-langkah inilah yang harus kita diskusikan bersama-sama oleh guru sehingga dapat merumuskan silabus. Nah, nanti memberikan merumuskan indikator tadi, pengembangan indikator. Nah, saya kira itu yang perlu ya, jenis penilaian. Apa yang diperhatikan dalam menilai, alokasi waktu. Nah, alokasi waktu, penentuan alokasi waktu pada setiap kompetensi dasar didasarkan pada jumlah minggu efektif dan alokasi waktu mata pelajaran. Kita hitung dulu berapa dikasih jam nahu, berapa dikasih jam saraf. Jadi itu. Kemudian yang ketiga adalah menentukan sumber belajar. Apa sumbernya? Jadi kalau belajar nahu matan jurumiyah itu sumber pokok, sumber-sumber lain harus ada. Ya, kemudian contoh format silabus. Nah, ini formatnya yang harus kita diskusikan, diisi dulu bersama-sama kita.
sesama guru, kalau ingin kita memperbaiki kualitas pembelajaran harus mulai dari sini. Jika ini tidak kita miliki, kita sulit mengevaluasi pembelajaran. Ini nomor satu. Umpamanya kompetensi dasar. Standar kompetensi itu nahu ya, mengenal isim atau mengenal jenis, kalau mengetahui jenis kata dalam bahasa Arab. Ini nahu umpamanya contohnya. Kalau fikih umpamanya mengenal hukum apa, mengenal tata cara sholat, nanti dibuat kompetensi dasarnya apa, ya. Nah, di nama sekolah mata pelajaran. Ini contoh format yang lain boleh seperti ini. Jadi silabus dijabarkan dalam nanti dijabarkan dalam RPP. Jadi di silabus itu garis-garis besarnya saja dilaksanakan, dievaluasi, ditindaklanjuti oleh masing-masing guru, dikaji, dikembangkan secara berkelanjutan dengan memperhatikan masukan hasil evaluasi hasil belajar. Evaluasi proses dan evaluasi rencana pembelajaran itu dievaluasi nanti. Jadi evaluasi itu harus ada kalau kita menyiapkan ini. Kalau tidak ada, gimana kita mengevaluasi? Kita evaluasi prosesnya, mungkin kita yang salah dalam mengajar, kita evaluasi rencananya, kita evaluasi hasilnya, ketiga-tiganya kita gabung. Jadi tidak otomatis siswa yang salah. Jadi itu secara umum, kalau memang ada workshop nanti kita perdalam, kita dijelaskan satu persatu ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.